Jadi buat konveksi itu enggak salah satu dari sekian ribuan ya. Ini sampel aja. Coba lihat aja review buat hasil dari ending seperti ini ya. Oke. Dan ini tuh bahannya molor ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Mantap loh ini jahitannya loh, rapi banget loh. Oke, selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di YTH Kelana. Nah, jadi buat edisi kali ini gue sengaja singgah ke rumah salah satu rekan ya. Dia itu punya tradisi unik di mana dia itu memang sudah menjadikan pencaharian sehari-hari ya, dan jatuhnya itu di bidang konveksi. Jadi perjalanan sambungan yang dari Kudus kemarin aku singkat aja main ke sini buat singgah sebentar. Sama sekilas kalau kita lihat kayak gini ya, kalau orang bawa gendelan kayak gini, ini kalau aku dari segi polosan ya kadang mikir ini orang bawa kain kayak gini itu buat apa, terus kok modelnya beda-beda dan nggak satu kesatuan. Nah, ternyata di situ adalah salah satu usaha konveksi ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih kita nanti akan mengikuti dan kenalan langsung. Oke, waktu udah menunjukkan pukul 8, kita menuju ke aktivitas mula. Nah, jadi yang ada di depan ini adalah salah satu ownernya. Kenalan dulu Kak. Ya, apa kabar? Kabar. Nah, ini teman lama dan sekarang sudah bangkit. Gimana kabarnya setelah sekian tahun bertemu? Jarang bertemu, alhamdulillah. Ini masuknya ukuran berapa Kak? Itu ukuran jumbo buat BB 895 muat lah. Oke, muat ya. Dan ini sistemnya tuh kolor ya bro. Kolor ini. Oke lah, nanti dibahas di workshopnya. Dia tuh punya workshop ya. Dan ternyata buat split pencar-pencar kita beres-beres dulu ke lokasi perjalanan. Oke bolo, kita lanjut aja ke workshopnya. Banyak macan kumbang di rumahnya guys. Perumahannya enak loh, cedak sawah loh guys. Jadi buat konveksi itu enggak salah satu dari sekian ribuan ya. Ini sampel aja. Konveksi yang dijalankan di skala rumahan, kan ada juga konveksi yang berjalan di skala industri semacam PT atau CV juga ada. Ini yang paling best aja. Jalane. Oh, RT 1 RW 2 musola. Loh, pangklir atau rene malah le. Oke bolo, udah sampai di rumahnya bolo. Alah. Iki tukang sablone ta? Tukang sablone iki, Mas. Tanya-tanya aja ya. Tenang Mas, santai aja Mas, enggak usah panik Mas. Di konveksinya tuh seperti ini ya. Ini dulu aku terakhir kesini itu iso mama biasa ya. Oh, ya masih biasa. Sudah mulai berubah menjadi rumah konveksi dan memang alah. Ini masih bagian apa ini? Bagian jahit. Lancar ya Mas? Wah anjir, cepet ngurus jahitnya. Nah, jadi kalau teman-teman di jalan itu lihat kayak bundelingan kayak gini tuh ternyata dia itu ngepul ya, ngepul ke satu titik, terus di split ke beberapa home industry. Kalau masuknya di kelas home industry itu kayak gini. Mas bisa pinjam satu label? Label. Ini aja. Ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu proses pemasangan itu ya. Ini sablon tempel ya Mas ya? Iya. Jadi lebih mudah model kayak gini daripada sablon yang kayak di kaos-kaos itu. Cat. Ya. Itu malah operasionalnya malah lama ya? Iya lama plus ribet gitu. Ribet. Oke. Soalnya prosesnya banyak kalau cat itu. Oke ya, mantap. Ini bisa lebih menyingkat waktu boleh. Masuk juga buat home industri. Jadi kalau udah habis di sablon kayak gini, di itu ya? Kopas. Di kopas. Iya. Itu yang jeruk kono apa? Tak inceng ah. Itu yang jeruk kono apa? Oke bolo, kita coba pantau. Anjay, ternyata itu per divisi ya. Oh, ngeri juga ya prosesnya ya. Jarumnya 3, benangnya rupa-rupa. Iki oh iya saya iki obras. Oke. Jadi masing-masing itu punya bagian sendiri-sendiri ya. Nah ini masih sinten asmine? Anwar. Heh? Anwar. Anoa.
Anwar. Anwar. Nggih. Wah, jenenge kacek sithik wae aku. Loh, iya. Wah. Kelahiran Januari mesti. Enggak. Ora? Akhir Desember. Heeh. Loh, kok malah atuh yo. Oke, Bolo, ini namanya Mas Anwar ya. Ini sebagai operator sablon. Biasanya kalau Mas Anwar kayak gini menguasai semua basic apa masing-masing? Semuanya ya bisa ya. Mengerikan. Bisa. Oke teman-teman, jadi kurang lebih kita melihat simakan dari beberapa video adalah bagaimana cara pembuatan proses konveksi, dan salah satu yang di depan ini adalah public figure yang memang sudah lama menggeluti dalam dunia konveksi. Namanya itu Bang Hos Apparel. Iya. Hos. Iya. Apparel itu apa? Ya bergerak di bidang pakaian. Jadi Pakaian ya, pakaiannya apa lagi gitu. Jadi kurang lebih udah berjalan berapa tahun, Bang? Jalan 3 tahunan lah. 3 tahun. 3 tahun lebih lah. terakhir. Ini adalah part itu ya, emblem. Kalau jenengan sendiri udah ada mereknya sendiri ini ya. Itu belum lah, itu merek yang umum aja. Yang umum. Jadi kayak gini ya, dipotongin manual, dan pasti kalau dibayangin ribet enggak. Terus iki sing wis berjalan berapa persen kayak gini? 80%. 80% tinggal ngolorin bagian atasnya ya. Ini tuh kainnya adem ya, Bolo. Enak ini. Kita coba lihat buat kualitas jahitannya ya. Baru jadi 80%, lanjut ke proses pengoloran. Ini udah cukup kelihatan rapi. Kalau celana kayak gini biasanya buat apa sih kalau di kehidupan sehari-hari? Buat santai-santai lah. Santai, training ya. Kalau dilihat desainnya tuh kayak celana-celana olahraga. Ini banyak model ya, Om ya. Salah satu sampel aja ya. Ini tuh ratingnya ada 2. Aman lah buat masukin uang atau Aman, kecuali kalau ada tuyulnya. Tuyulku balen di 1.000 metu kok mesin cuci hilang. Oke teman-teman, jadi untuk Hos Apparel adalah suatu produksi konveksi rumahan, dan sebagai contohnya dia itu lagi bikin celana training ya, atau celana collar ya teman-teman. Jadi terakhirku aku kesini itu masih rumah-rumah biasa ya. Ternyata setelah beberapa tahun silam, kalau nggak salah sekitar 3 tahun, dan ternyata itu udah berubah drastis kayak gini guys. Banyak kegiatan-kegiatan yang menghasilkan dan bisa memperkerjakan beberapa karyawan, termasuk Mas Anwar ini ya. Kalau masnya ya di dalam, asmine sinten Mas? Najib. Mas Najib. Asli mriki. Oh nggih. Udah lama di sini Mas kerja sama Kak Hos? Berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi kalau buat pengalaman 2 tahun itu udah termasuk mahir juga ya, kalau bisa jahitnya cepat. Oke, dilanjut Mas. Terima kasih Mas. Jadi semuanya itu karyawan itu nggak ada yang diem ya, masing-masing itu mempunyai porsi sendiri-sendiri dan paham semua hal. Nah, kita coba pantau. Oke. Wih, ini yang bagian apa Mas? Ini bagian ngolori. Ngolori. Loh, ini apanya adiknya Mas yang tadi? Oh iya, adik saya itu yang Adik. sana. Oh. Gitu. Oke. Oh, ini setelah itu ya proses pengoloran belum? Nah. Wah, mantep ya. Ini kalau kacamata saya sebagai orang awam, kalau bayangin kalau buat kayak gini tuh bayangin ribetnya kayak apa ya. Ya, kalau bisa ke sistem Ya, main-main aja ke sini. siap. Kalau boleh tahu
Itu satu hari bisa ada berapa piece, Mas? Ini kalau cuma ngolorin aja bisa lah 700 pieces Satu hari? satu hari. Mengerikan. Itu jam kerja 8 sampai jam 3 nah. Jam 8 sampai jam 3. Enggak Lembur ya? Kalau enggak ada. kalau di sistem lembur malah ngeri juga ya. Kalau biasanya sampai malam dapat 1000 lebih lah. 1000 lebih. Kalau yang besar-besar. Kalau sampai sekarang itu buat proses pemasarannya gimana, Bang? Lewat online, offline. Kalau online ya Facebook, sosial media. Kalau offline langsung ke pasar aja. Oke. Kalau yang pemasaran paling jauh biasanya gimana? Sampai ke Malaysia juga pernah. Malaysia juga. Berarti mengeluarkan barang itu ya, ekspor ya? Enggak. Sistemnya kalau Malaysia itu bos Malaysia ada gudang di Jakarta. Jadi dia ambil barang semua dari Indonesia pakai kontainer dia sendiri gitu. Oke. Jadi logikanya koyo nganu yo, truk balikan ya. Artinya gitulah. Dan sampai sekarang kira-kira apakah ada kendala selama produksi? Ya kendala pasti ada. Alhamdulillah itu ya. Nah, dalam waktu bisa menghindari kendala itu, memperbaiki bisa. Berarti ada solusi di tiap kendala ya. Alhamdulillah ya. Ada solusinya ke depannya. Siap. Asli bolo, cepet bolo, top aja. Oh, jadi geriginya buat pola pembentuk itu ya? Iya. Oke. Paling satu celana itu 15 detik udah. Satu celana 15 detik. Nah ini udah kelihatan ya teman-teman ya, 90%. Itu jadi bolo. Ini tinggal finishing aja. Finishing ya. Jadi ada proses quality control juga ya? Iya. Oke. Ternyata udah jadi bolo, luar biasa bolo. Oke. Mantap ya hasilnya ya. Ini dalamannya rapi ya. Oh iya, luar dalam rapi ya. Nah dari sini kita bisa melihat buat hasil konveksinya itu sangat rapi sekali bolo. Oke, kita coba pindah ke sampingnya. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Namanya Rizal. Salaman dulu, Mas Rizal. Yanuar, Mas. Nah, kalau Mas Rizal ini bagian itu ya, masangin kolor. Ternyata itu modelnya dia tuh kolornya itu ya. Seperti ini caranya, guys. Oke. Masnya juga udah lama kerja di sini? Berapa tahun? 3 tahun. Wah, mantap. Jadi buat mesinnya itu memang beda ya, Mas ya? Ini jahit sekaligus ngobras ya? Oke. Cepat ya bolo. Nah, jadi hasil setelah pemasangan kolor tuh kayak gini. Ini sebenarnya itu kalau udah posisi ada kolornya dipakai itu bisa bolo. Tapi memang didesain sedemikian rupa. Ini ya dilempit ke dalam kayak gini. Baru ditindes. Nah kayak gini ya modelnya itu ya. Modelnya celana panjang teman-teman. Ada juga di sini. Nah ini ada emblemnya House Apparel. Ini celana training ya. Tapi kalau buat kerja sehari-hari, kalau misalkan ini kalau gambaran saya sih, biasanya kalau di luar-luar pulau, Kalimantan, Sumatera, perkebunan kelapa sawit, itu kan kerjanya di lapangan ya. Nanti kalau pakai celana kayak gini itu mantep loh. Hanya prosesnya itu sama, hanya beda motif aja. Memang Pasangan. Sing marai adem ki apa sih Mas ini Mas? Ikune ya? Iya. Dalam arti adem itu lah dipakai enak, kalau pas lagi gerah itu Ya, nyaman emang. nyaman, kena angin itu dia masuk ya. Iya. Ventilasinya bagus. Ya, terserap sama. Siap. Mantap. Duh. Kok beda lagi? Lah ini tadi adiknya ini apanya lagi ini? Kakaknya. Kakaknya.
Oh, yang tadinya topinan adiknya. Iya, iya. Waduh. Oke Mas, ini gua ada pertanyaan. Ini kan Masnya produksi ya, kira-kira kalau ada peluang kalau mau jualin gitu, apakah bisa di dunia pasar itu? Oh, bisa. Bisa ya. Kalau untuk yang mau hotel, lewat Shopee, TikTok, terus Lewat Shopee, TikTok. ada. Itu ada marketnya di situ, teman-teman bisa nyari hasil dari produksi ini. Dan kemudian kalau orang yang benar-benar daerahnya terpencil Mas, kayak Sumatera, kayak Kalimantan, Oh, Itu. itu biasanya kalau yang terpencil itu buat dijual kembali di Bisa pedagang langsung order aja. Nanti Oke. kirimnya per 1 karung lah. per 1 karung ya. Ekspedisi di sini banyak. Oke. Sangat murah. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman yang di luar sana, di luar pulau misalkan Kalimantan, Sumatera, Papua, itu kalau ada uang lebih daripada repot-repot bikin kayak gini ya Mas ya, itu teman-teman bisa ambil barangnya dari sini, dibawa ke sana, terus bisa dijual kembali. Yang pasti harganya masuk, mede, tetap masuk. Banyak yang dari luar Jawa saya kirim. Banyak juga ya. Oke, mantap. Kita coba lihat aja review buat hasil dari ending dari semua hal yang telah kita lihat. Jadi seperti ini ya, banyak sekali modelnya, varian, dan masing-masing warna. Ada 2 ukuran juga, ada yang S sama XL. Iya, XL sama jumbo. XL sama jumbo. Oke. Dan ini tuh bahannya molor ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Mantap loh ini jahitannya loh, rapi banget loh. Buat telesan, buat bekerja sehari-hari yang sekiranya di medan outdoor bisa pakai kayak gini. Yang varian tadi gua coba ambil ya, yang celana panjang. Nah ini yang modal training celana panjang, sama juga dia kolor banyak adem ya bolo. Ini juga adopsinya sama, ini ada resleting. Host apparel, sama juga dia ada yang L, XL, dan bahannya bisa melar ya, bisa menyesuaikan ukuran perut. Oke ya, mantap buat produksinya Host apparel. Semoga bisa cukup menginspirasi teman-teman, dan sekira kalau mau yang ingin bekerja sama, nanti gua sematkan di kolom deskripsi aja, bisa langsung ke kontaknya. Dan kalau mau yang beli satuan itu bisa mengunjungi ke toko TikTok, nanti saya sematkan juga di kolom deskripsi. Asik loh bolo. Kalau boleh tahu harga satuan berapa kak ini? Kalau buat pakai sendiri 100 dapat 100 dapat 4 ya. Oke. Ya, 100 dapat 4. Oh oke. Ini 100 Juga dapat 4. celana panjang loh ini loh. Dulu main-main ya. 100 dapat 4. Oke ya, modelnya sistem paket lebih enak ya, 100 dapat 4. Itu bisa buat gonta-ganti, katakanlah sehari ganti 3 kali. Ini bisa cukup berikan alternatif. Jadi cukup murah ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih buat visual kita di salah satu pengrajin konveksi ada seperti itu. Semoga bisa cukup memberikan gambaran buat teman-teman. Semoga sukses selalu buat kalian semua. Pokoknya tetap semangat. Jadi mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih dari saya, Yata Heklana. Mantap.